Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentu kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Kita bermohon kepada Allah agar nikmat ini benar-benar kita sempurnakan menjadi wasilah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat betul bahwa nikmat ini bisa dicabut setiap saat, maka pastikan sebelum hari itu datang kita sudah efektif menggunakan, bahwa akan datang suatu masa di mana kita akan sangat merindukan kesehatan kita. Salam. Akan sangat merindukan pandangan mata kita sempurna, akan sangat merindukan tidak pegel-pegelnya badan, akan sangat merindukan longgarnya kesehatan kita sehingga kita bisa beribadah dengan sempurna. Maka saat kita sedang menjalani itu, menikmati itu, sebaiknya betul-betul kita gunakan secara efektif agar benar-benar menjadi bagian yang mengantarkan kita kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, kita tahu beberapa waktu terakhir istrinya Mas Awan sedang sakit, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan, dan tentu saja Mas Awan lagi sangat bisa merasakan nikmat sehat, Mas Awan. Gitu Mas Awan, betapa sehat itu sangat mahal, sehat itu sangat perlu dihargai. Jadi benar-benar kita mohon kepada Allah agar nikmat ini benar-benar menjadi penambah kualitas ketakwaan kita di sisi Allah. Sekali lagi, setiap kita akan merasakan hari di mana nikmat itu dicabut. Dicabut sementara, atau kadang-kadang dicabut dalam jumlah waktu yang cukup lama, atau bahkan kemudian dicabut seluruhnya, atau kita meninggal dunia. Maka sebelum hari itu datang, kita sungguh bermohon kepada Allah untuk mendapatkan taufik, sehingga setiap ilmu yang kita pelajari benar-benar terimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah yang akan kita bawa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada pertanyaan di kajian sebelumnya, Ustaz, saya terlanjur berbuat syirik, tapi saya tidak tahu gimana nasib saya, Ustaz. Bayangin, ini orang mungkin sekitar umur 45 tahun. Jadi dia terbiasa dengan berbuat syirik, tapi dia tidak tahu kalau itu tuh kesyirikan. Bahwa menyembelih ayam untuk ditumpahkan darahnya di tengah-tengah rumah yang sedang dibangun supaya rumahnya nggak roboh, itu dia berpikir itu bukan kesyirikan. Dia berpikir syirik itu menyembah kepada selain Allah. Dia mengira syirik itu menyembah kepada selain Allah. Syirik itu dari kata apa? Syarikat, bersyarikat, ya kan? Bersyarikat itu artinya bukan menyembah kepada selain Allah, tapi menyembah Allah di waktu yang bersamaan dia menyembah selain Allah. Dia yakin kepada Allah di waktu yang bersamaan dia yakin kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Kalau menyembah selain Allah kafir. Beda nggih. Padahal Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha" dalam Quran surah An-Nisa 48. Allah tidak mengampuni dosa syirik, sementara Allah mengampuni dosa lain di bawah ketentuan Allah, di bawah kehendaknya Allah. Jadi dia berpikir bahwa kalau dia menyembah Allah, kemudian dia melakukan hal-hal lain sebagai pendamping, dia berpikir itu bukan kesyirikan. Dia berpikirnya syirik itu menyembah selain Allah. Dan masih banyak masyarakat yang berpikir seperti itu. Jangan-jangan pikir tidak, iya enggak? Masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa syirik itu menyembah selain Allah. Syirik itu menyembah selain Allah bersamaan dengan menyembah Allah. Itu namanya syirik. Makanya namanya syirik. Syirik itu bersyarikat. Syarikat berarti kan lebih dari satu, ya kan? Jenengan sedang mau berdagang, jenengan kurang modal, jenengan berserikat dengan orang lain, sehingga ada dua kekuatan. Jenengan punya kekuatan 100 juta, yang lain punya kekuatan 100 juta. Nanti bagi ya hasilnya. Itu namanya berserikat. Itu namanya syirik. Gitu. Paham ya? Menjadikan sesuatu punya sekutu. Kalau menyembah selain Allah, namanya apa? Kafir, kafaro, menutup diri. Kalau orang syirik itu nggak menutup diri dari Allah. Ditanya, kamu percaya sama Allah? Percaya. Kamu yakin sama Allah? Yakin. Gitu. Kamu yakin nggak kalau rezeki dari Allah? Yakin. Tapi di waktu yang bersamaan dia juga meyakini bahwa untuk berdagang lancar harus dengan sesuatu yang lain. Ini namanya syarikat, syirik. Nah, orang tadi bertanya, Ustaz, saya selama ini pelaku seperti itu. Saya tuh nggak tahu. Jadi yang dia pikir syirik itu menyembah selain Allah, menyembah pohon, menyembah keris, itu menurut dia syirik. Padahal syirik itu apa? Jangan yakin betul kepada Allah, tapi di waktu yang bersamaan jangan yakin kepada
selain Allah. Makanya namanya syirik. Dan ini masih banyak masyarakat kita yang nggak paham seperti ini, sangat banyak. Buktinya tadi ada yang tanya itu, padahal saya lihat dari sisi sepertinya orang berpengalaman dan termasuk orang yang dituakan di situ. Wong yang lain pada salim sama dia itu pulang. Ketika pulang ibu-ibu yang lain itu salim sama dia. Gitu. Berarti dia orang yang disepuhkan. Bertanya pun diwakilkan ke sampingnya. Ustadz saya mau tanya, tapi saya wakil beliau. Isi nak takut dia itu. Kenapa? Ya itu tadi. Sudah terlanjur berbuat syirik selama sekian waktu. Bagaimana nasib saya? Saya sampaikan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa selain syirik, tapi tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya dosa syirik yang dibawa mati. Saya bilang untung jenengan belum meninggal. Kalau syirik dibawa mati udah repotnya pol-polan. Jadi itu ini pengingat buat kita, jangan-jangan kita juga ada yang berpikir seperti itu gitu kan. Ada yang berpikir bahwa syirik itu menyembah ke selain Allah. Jadi syirik dari kata apa? Syarikat, berserikat. Ya, menjadikan punya sekutu, menjadikan punya teman, itu namanya syirik. Menjadikan Allah punya pendamping, menjadikan Allah punya pembanding, menjadikan Allah punya penyama. Nah itu. Jadi jangan sampai kita kehilangan satu rukun, yaitu rukun apa? La ilaha. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada yang bisa memberikan rezeki. Itu harus selalu ada itu, la ilaha. Dan baru kemudian illallah, menetapkan isbat bahwa satu-satunya yang disembah, satu-satunya yang memberikan rezeki, satu-satunya yang tempat berbakat adalah Allah tok. Ah, itu namanya bukan syirik. Jadi kalau yakin kepada Allah juga yakin kepada yang lain, berarti itu syirik. Karena apa? Kehilangan la ilaha, ya kan? Kehilangan kalimat tidak ada. Tidak ada, kok mengada-adakan? Tidak ada ya tidak ada, kecuali Allah. Ini namanya rukun kalimat la ilaha illallah. Di dalam syarat la ilaha illallah yang pertama yaitu syarat ilmu, ya, yang sudah kita pelajari. Jangan sampai lupa bagian itu, nggih. Itu Mas Wawan, jangan sampai ditanya dengan syirik apa Mas Wawan? Menyembah pada selain Allah? Bukan. Syirik itu menyembah selain Allah bersamaan dengan menyembah Allah. Itu namanya syirik. Ini banyak orang yang keliru loh di sini. Banyak orang keliru. Orang-orang, mohon maaf, orang-orang Jawa banyak loh yang melakukan kekeliruan seperti ini. Bapak saya dulu ketika saya tanya tentang kegiatannya muter-muter bawa menyan itu kebiasaan bapak saya itu orang Muhammadiyah loh, padahal muter-muter bawa menyan, muteri rumah kalau malam Jumat. Kayak nopo ya Pak? Ya sekian aman, soko apa lelembut katanya. Lah bapak ini pripun toh? Bapak ini percaya Gusti Allah? Ya percaya Gusti Allah, masa ora percaya kowe? Bapakmu kuwi memang gemblung apa ora percaya Gusti Allah gitu. Tapi di waktu yang bersamaan dia juga meyakini bahwa harus diamankan dengan seperti itu. Nah itu namanya syirik. Itu namanya syirik. Nah, itu. Okay. Diperhatikan gitu di lingkungannya, jangan yang seperti itu diberitahu gitu. Jangan sedang berbuat syirik. Gitu. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak gitu. Ya Pak Hartono ya. Banyak tuh Pak Hartono. Mau Islam, sholat wangi, tahajud, ya kan? Sholat duha, pengen sukses hidupnya. Dia menyembah kepada Allah. Jadi ketika kemudian dia punya hajat, dia kemudian mengada-adakan selain Allah. Ya contohnya tadi itu. Dia bilang apa contoh syiriknya? Ya itu, kalau membangun rumah, dia nyembelih sesuatu, pasang pisang di tengah-tengah dalam rangka, ini dalam rangkanya nih, masang pisang ini masang orang apa, orang keyakinan apa, masang pisang dalam rangka supaya lelembutnya orang ngamuk, supaya orang lembut. Lah itu loh yang namanya syirik. Paham ya? Nek masang pisang dok orang masang pisang dok loh ya. Tapi nggak punya keyakinan sama sekali, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya masang pisang kemudian dengan keyakinan, nyembelih dengan keyakinan, nah ini keyakinan ini yang menjadikan kita dihukumi syirik, yang masuk dalam Quran surah An-Nisa 48, yaitu innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Medeni mentoh itu wong iso rajin banget apa wae nek keliru bagian itu kan repot banget.